Alhamdulillah. Ya ternyata Pak Prof. Kurikulum ini juga ini jadi menarik ini kita menunggu detik-detik bagaimana pemerintahan khususnya di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah yang hari ini terbagi. Itu kita lihat apakah misalnya kurikulum yang beberapa tahun ini dipakai kurikulum Merdeka itu akan bertransformasi menjadi kurikulum yang baru atau diganti dengan Kita ini cukup merosot ya skornya di ASEAN, Pak. Saya pribadi belum melihat platform kebijakan yang akan diambil, tapi kelihatan kalau kita memotret dari sisi Kementerian Pendidikan, kemudian Riset dan Teknologi yang hari ini dibagi pada 3 kementerian, ya mungkin pemerintahan Prabowo Gibran ini akan fokus. Karena kalau yang dulu mungkin skopnya terlalu luas, nah ini akan dibagi lebih spesifik bagaimana Menteri fokus membenahi sistem pendidikan dasar menengah, begitu pula sistem pendidikan tinggi dan kebudayaan. Nah kita melihat kalau secara pribadi jujur saya beberapa waktu yang lalu itu menyaksikan preferensi dari Wakil Menteri Prof. Stella. Beliau mengatakan memang kita harus bisa merubah mindset kita dalam memandang pendidikan dasar, pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi. Nah, oleh beliau itu dianggap sebenarnya irisan relasinya ada, tetapi sebenarnya dari sisi pengembangan itu berbeda. Nah, itu yang mungkin yang mewakili pikiran kementerian kita sehingga dibagi, dan tentu arahnya adalah bagaimana kita khususnya di dunia pendidikan bisa berkontribusi positif dalam rangka kita menuju peta jalan 100 tahun kemerdekaan 2045. Baik. Ya. Saya ke Pak Prof. Saman ya. Nah, ada pos Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ya. Ini juga tentunya menjadi angin segar bagi perguruan tinggi, Pak ya. Menjawab kehadiran pos kementerian ini tentunya juga bagaimana perguruan tinggi ya dengan segala aspek sumber daya yang ada di dalamnya dan juga potensi-potensi alumni yang ada di dalamnya untuk tentunya menjawab hal ini, Pak. Ya baik, terima kasih. Jadi saya kira ini adalah peluang bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan sayapnya karena kementeriannya ini tersendiri dan tentu peluang-peluang untuk melakukan riset-riset dan pengembangan sains keilmuan itu lebih luas lagi dibanding misalnya periode-periode sebelumnya. Jadi kami yang berkecimpung di perguruan tinggi tentu kami melihat bahwa ini adalah satu peluang yang harus kita manfaatkan dan memberikan kesempatan yang besar pada perguruan tinggi untuk bisa mengembangkan diri ya, terutama untuk pengembangan keilmuan. Iya. Nah, kalau di UNM sendiri, Pak, ini seperti apa tentunya hasil-hasil riset dan teknologi yang sudah dijalankan selama ini, Pak? Ya, ini juga memang salah satu hambatan bagi kita ya. Harusnya memang bahwa pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat itu harusnya lahir dari tantangan bagi kita supaya era baru dalam dunia pendidikan kita itu semakin lebih cerah, Cerah, baik. Ya, saya ajak Anda nanti untuk bergabung bersama di line telepon kami di 082133339440. Nah, buat adik-adik juga yang ingin bertanya di sini, silakan ya, bisa bergabung bersama dengan kami. Ada adik-adik mahasiswa juga dari UNM, Pak, yang sedang melaksanakan magang di RRI Makassar. Mungkin ada yang mau bertanya sama Pak Prof, silahkan ya. Dan juga tamu-tamu yang ada di Warkop CJ ini. Ya Pak, ini berbicara mengenai tadi tantangan-tantangan. Nah tadi sempat juga disinggung mengenai kurikulum merdeka ya. Nah ini kurikulum merdeka juga berlaku di perguruan tinggi ya Pak ya. Nah ini ada yang mengatakan bahwa kurikulum merdeka ini memang menjadikan pendidikan juga memang semakin baik. Tapi masih mengambang gitu, masih katanya SDM-nya juga belum siap, bahkan guru-guru di tingkat dasar dan menengah itu menjadi agak kewalahan untuk bisa membaca
kurikulum merdeka tersebut. Nah ini sebagai ketua PGRI ya di Sulawesi Selatan ini bagaimana tentunya mengakomodasi hal ini Pak dan menjawab hal ini mengenai kurikulum merdeka. Iya, kalau kita bicara kurikulum, terutama kurikulum merdeka sebenarnya kan di mana-mana yang namanya kurikulum itu ada plus minusnya. Iya. Ya ada kelebihan, ada keterbatasan atau ada kelemahan katakanlah seperti itu. Nah, kalau kita lihat memang kalau menurut saya dalam pandangan saya selaku ketua PGRI memang tidak akan optimal atau maksimal kurikulum merdeka ini kalau durasi waktunya hanya 5 tahun. Iya. Kenapa? Karena jujur infrastruktur pendidikan kita ini kan masih mengalami yang namanya disparitas yang cukup tinggi antara satu daerah dengan daerah lain. Kehadiran kurikulum merdeka sebenarnya lebih kepada bagaimana menginspirasi dan membuat agar anak-anak kita di satuan pendidikan itu termasuk di perguruan tinggi itu memang paham bahwa kita ini akan menuju kepada satu titik yang namanya titik 100 tahun kemerdekaan. Kurikulum itu memang harus mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada pada saat itu, kondisi yang ada katakanlah 5, 10, 20 tahun yang akan datang. Nah, kehadiran kurikulum merdeka menurut saya, kalau kita lihat perjalanannya kan masih awalnya dulu piloting, beberapa sekolah itu menjalankan kurikulum merdeka sebagai piloting project, lalu kemudian dilaksanakan oleh semua sekolah. Nah, kita tidak tahu menteri yang baru ini apakah tiba-tiba nanti mengganti atau melakukan perubahan terhadap kurikulum yang ada. Tapi secara prinsip saya melihat sebenarnya kurikulum merdeka ini cukup bagus. Iya. Ya cukup bagus karena kalau kita lihat misalnya kurikulum ini itu nyambung dengan kurikulum merdeka atau kampus merdeka yang ada di kampus. Yang ujungnya nanti itu kalau kita bedah kurikulum merdeka belajar kampus merdeka di perguruan tinggi dengan kurikulum merdeka di satuan pendidikan itu adalah bagaimana mengarahkan anak-anak kita itu orientasinya kesiapan kerja lulusan. Jadi diplot ke situ. Nah, memang ya SDM yang masih terbatas atau belum mampu mengikuti irama itu sehingga ya tidak maksimal kelihatan. Tapi ada banyak menurut saya varian-varian yang menjadi kebijakan kementerian kemarin, misalnya kehadiran guru penggerak, sekolah penggerak yang tetap hari ini jalan kita lihat. Ya mudah-mudahan ini sebenarnya bagian dari prakondisi kita untuk benar-benar memiliki satu kurikulum yang benar-benar bisa adaptif membangun ya paling tidak kalau mahasiswa atau termasuk siswa ada keterampilan abad ke-21 agar kita tidak canggung ya terutama kepada bagaimana penggunaan literasi teknologi ya literasi digital ini yang menjadi ciri khas anak-anak kita di generasi Z bahkan di generasi Alpha hari ini. Baik, ini kurikulum adaptif ya. Nah Pak, ini kampus merdeka ya tadi kurikulum merdeka akhirnya ke perguruan tinggi kampus merdeka. Nah kalau dari UNM sendiri ini penerapan kampus merdeka ini seperti apa yang sudah dilaksanakan? Apakah masih banyak kendala-kendala yang juga dihadapi Pak? Baik. Ya, MBKM selama ini juga sudah berjalan dengan baik di kampus kita, terutama dimotori oleh Prof. Asnawi Haris ketika itu sebagai wakil rektor bidang akademik dan itu kita menilai bahwa implementasinya itu sangat bagus dan ya di sisi positifnya kami melihat bahwa itu bisa mempercepat penyelesaian studi mahasiswa karena yang dulu misalnya mahasiswa kurikulum kita ditempuh dengan 4 tahun, katakanlah begitu. Mahasiswa kita bisa ada bahkan 3 tahun ya, rata-rata 3 tahun setengah, 3 tahun 8 bulan, itu sisi positifnya. Tetapi di sisi yang lain kami melihat bahwa ada hal-hal substansi keilmuan yang hilang. Iya, substansi keilmuan yang hilang itu apa Pak? Karena anak-anak itu diarahkan untuk misalnya dekat dengan dunia kerja, dekat. Jadi diarahkan ke kehidupan praktis gitu. Baik. Sementara di universitas sebetulnya itu lebih kepada penanaman keilmuan dan terutama pada filosofi.
Iya. keilmuan itu untuk menghasilkan ilmuwan-ilmuwan muda gitu. Tapi ya itu juga satu sisi perpaduan antara kurikulum Merdeka ini di samping melahirkan tenaga-tenaga praktisi yang handal yang kita persiapkan untuk memasuki dunia kerja, ya juga yang mempersiapkan ilmuwan-ilmuwan. Baik, saya bahkan melihat Pak ya bahwa dalam kurikulum Merdeka ini memang jiwa-jiwa entrepreneurship juga diutamakan seperti itu. Ya betul, jadi kan prinsipnya Pak Menteri waktu itu ya, Mas Menteri mengatakan bahwa kalau kita mau berenang itu ya jangan hanya satu gaya. Jadi mahasiswa harus dilepas. Ketika orang dilepas ke laut lepas, maka dia bisa berenang dengan berbagai gaya gitu. Sehingga Mas Menteri itu waktu itu meskipun jurusannya misalnya hukum, itu boleh mengambil mata kuliah komunikasi, boleh mengambil mata kuliah sosiologi, boleh mengambil mata kuliah psikologi supaya memperkuat keilmuannya. Itu satu sisi untuk penguatan keilmuannya. Nah ini kami melihat bahwa ya Mas Menteri itu lebih kepada bagaimana menyiapkan mahasiswa itu untuk memasuki dunia kerja. Iya. Ya. Nah Pak, tapi apakah mahasiswa ini sudah pada siap dengan kondisi seperti itu? Nah itu dia persoalannya karena kadang-kadang mahasiswa itu memprogramkan mata kuliah yang ya seperti yang saya katakan tadi. Di satu sisi ada tujuan institusi yang harus dicapai. Katakanlah misalnya dia mahasiswa hukum, tentu kan ada jumlah SKS yang harus diselesaikan dengan sejumlah kompetensi yang diharapkan. Tetapi dengan melakukan MBKM di tempat-tempat tertentu ada substansi keilmuan yang hilang. Baik. Itu menurut pandangan saya. Baik. Ya kita beri tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Dan buat Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami ya silahkan di 082133339440. Ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum. Oh belum ya? Ya halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Putus ya, dicoba kembali. 082133339440. Untuk bergabung kita bicara mengenai percepatan pertumbuhan pendidikan di Sulawesi Selatan. Ya, nah Pak Prof, tadi Anda mengatakan bahwa kita sebenarnya membutuhkan kurikulum yang adaptif ya untuk bisa kita mencapai percepatan pendidikan ini. Nah, kurikulum adaptif itu yang seperti apa yang bisa tentunya menjawab untuk perkembangan zaman ya, tidak habis di era ini, ganti lagi dengan kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, kita menunggu kurikulum apa lagi. Nah, kira-kira seperti apa formulanya gitu? Iya, kalau ya kami ini kan praktisi, ya. Kalau di perguruan tinggi ya kalau kurikulumnya ada kita jalankan. Nah, ya memang jujur secara filosofi butuh ruang besar untuk kemudian melakukan refleksi sebenarnya paling tidak atau setidaknya 2-3 kurikulum misalnya atau 2 kurikulum 2013, kurikulum Merdeka ini kita sandingkan, kita lakukan refleksi sebenarnya. Iya. Ya, kalau dalam bahasa sininya lake komai, kita sebenarnya dunia pendidikan kita bagaimana ini pendidikan mau dibawa kemana. Nah, dan jujur kalau kita bicara pendidikan tentu 1001 aspeknya. Bahkan berangkat dari perspektif yang sama itu susah. Misalnya kalau kita bicara seperti yang disampaikan tadi di awal, bicara pendidikan, di sana ada kurikulumnya, di sana ada gurunya, di sana ada sarana prasarananya, di sana ada inputnya, misalnya mahasiswa atau peserta didik atau siswa. Inilah yang disasar satu-satu, disasar yang kemudian menjadi kebijakan. Nah, kalau dikatakan bahwa kurikulum yang menurut saya tadi saya istilahkan kurikulum yang adaptif itu kan sebenarnya salah satu bagian dari keterampilan abad ke-21 yang memang harus dimiliki oleh anak-anak kita.
tantangan yang dihadapi hari ini oleh anak-anak kita kan berbeda dengan tantangan yang kita hadapi misalnya 5-10 tahun yang lalu. Kalau kita bicara misalnya generasi Z, generasi Alpha, itu kelihatan sekali karakteristik mereka berbeda dengan kita-kita ini yang mungkin masih kategorinya milenial bahkan kolonial. Nah, kalau cara pandang kita menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh anak-anak kita dengan cara pandang 5-10 tahun yang lalu, menurut saya itu sudah ketinggalan. Ya, semua elemen termasuk guru, pengambil kebijakan itu harus mampu mendeteksi itu. Nah, kalau ditanya tentang kurikulum yang mana, ya kalau saya ya kurikulum yang bermanfaat, kurikulum yang bisa mengantarkan kita dengan dengan baik, kurikulum yang bisa mengantarkan anak-anak kita itu menuju 2045 ini menjadi negara yang superpower. Dan jangan lupa tentu di balik itu kita dorong agar pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti di tengah kemajuan teknologi ini harus hadir. Baik, kita stressing di situ pendidikan karakter juga ya Pak ya. Silakan untuk Anda yang bergabung. Halo, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Ya, dengan Pak siapa Pak? Pak Harudin di Kabupaten. Sudah selesai sudah. Tidak ada interval perangkat ASN. Ini kan Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, ya agak samar-samar ya, tapi dia ini saya sempat menangkap bahwa ya semuanya ini kalau selesai mau jadinya SN. Ini yang saya tangkap sedikit Pak, agak samar-samar tadi suaranya Pak Kahar. Bisa, halo? Sudah nggak ada? Masih ada? Halo? Sudah nggak ada? Iya, baik. Untuk penelpon silakan kembali lagi di 081 233339440 ya. Untuk bergabung bersama dengan kami. Nah, ini berbicara mengenai tadi pendidikan karakter, Pak. Dan ini ternyata 10 tahun terakhir ini pendidikan karakter ini kita sangat merosot. Pendidikan banyak yang di sekolah-sekolah bully. Nah, ini yang menjadi persoalan-persoalan yang serius juga yang kita hadapi sekarang ini. Persoalan bully, kemudian persoalan-persoalan lainnya mengenai kesejahteraan guru juga nanti kita bahas Pak. Silakan. Nah, persoalan bully dulu. Ini pendidikan karakter yang merosot, kemudian akhirnya banyak yang melakukan pembulian baik di perguruan tinggi maupun juga di sekolah-sekolah. Silakan Pak. Ke Pak Prof Saman. Ya. Ini perguruan tinggi ini juga sering dapat bully. Tentang bullying ini memang terjadi di setiap tingkatan. Baik. Bahkan di PAUD pun juga itu terjadi kelakuan-kelakuan bullying. Karena sebetulnya bullying itu kan ada dua macam. Ada yang bullying fisik, ya seperti mendang, ya, mendorong, memukul dan sebagainya. Ada bullying verbal, jadi mengata-ngatai atau mengejek dan sebagainya, itu sudah termasuk dalam kategori bullying. Dan di perguruan tinggi juga hal yang serupa terjadi. Karena memang kita istilahnya itu anak-anak sekarang itu kan banyak banyak mencontoh dari lingkungan sekitarnya, sehingga perilaku-perilaku itu bisa menjadi kebiasaan bagi anak-anak kita, sehingga dianggap bahwa melakukan tindak kekerasan itu sesuatu yang biasa. Iya. Nah, ini memang perlu kita seragam ya dalam hal penanganan seperti ini, supaya ya baik di perguruan tinggi maupun di sekolah menengah, sekolah dasar, bahkan di PAUD itu ya perilaku bullying ini bisa kita antisipasi. Ya. Nah Pak, kita berbicara ini kan mengenai percepatan pendidikan di Sulsel. Nah, dengan kasus-kasus seperti itu, dengan banyaknya hal-hal yang kita hadapi dunia pendidikan, apakah sebenarnya pendidikan di Sulsel ini sudah semakin maju atau mundur, atau secara global di Indonesia pendidikan kita justru menurun, Pak? Ya, saya melihat dalam sisi seperti ini ya, bahwa karena kita ini melihat sisi percepatan tadi yang mau disampaikan sebagai tema sentral dari diskusi kita ini, dengan menyorot 3 aspek tadi ya, mulai dari kurikulumnya, kemudian gurunya, lalu kemudian sarprasnya. Saya
menyorot pada satu aspek khususnya pada guru sebagai apa istilahnya UNM ini salah satu institusi sebagai pencetak tenaga keguruan khusus di fakultas kami juga sebagai Fakultas Ilmu Pendidikan ya melihatnya bahwa sebetulnya ketimpangan yang ada sekarang ini juga pada aspek guru. Nah ini ada Pak Ketua PGRI Sulawesi Selatan bisa mencermati itu bahwa pemerataan pada sekolah-sekolah itu tidak apa istilahnya belum merata lah begitu ya dan rata-rata di daerah-daerah perkotaan misalnya itu menumpuk dibanding misalnya daerah-daerah yang katakanlah di pulau atau daerah-daerah terpencil ya sehingga ada sekolah misalnya gurunya hanya 2 ya kepala sekolah dengan 1 guru bantu ini kan ketimpangan. Bagaimana kita mau mempercepat pembangunan pendidikan kita kalau seperti ini fenomenanya sehingga menurut saya yang harus dilakukan juga itu adalah pemerataan guru. Yang kedua ya advokasi, perlindungan juga terhadap guru. Jadi beberapa kasus itu bahkan jadi kembali tadi ke bullying, ya bukan hanya siswanya yang dibully, gurunya pun juga dibully. Ya seperti yang terjadi misalnya kemarin di Sulawesi Tenggara itu, ya dengan peristiwa-peristiwa kecil itu kan ini juga aspek psikologis. Dan ini dibully ya itu. Baik. Ya. saya mau ke Pak Prof. Hasnawi juga. Ini kembali kalau berbicara percepatan pertumbuhan pendidikan kita di Sulsel dan secara lebih umum di Indonesia. Nah, apakah sebenarnya ini pendidikan kita sudah maju atau justru lebih menurun beberapa tahun terakhir ini dengan hal-hal yang terjadi? Ada bully, ada pemerataan guru yang belum rata seperti itu. Ya, kalau kita mau menilai apakah pendidikan di Sulsel ini maju atau tidak, tentu kita dulu bersepakat indikatornya apa yang kita mau lihat. Nah, kalau saya melihat misalnya kalau yang disebut tadi ini kan gejala umum, 3 dosa besar dalam pendidikan kan ada bullying, kemudian kekerasan seksual, kemudian intoleran. Nah, intoleran ini kan bagian dari dosa besar pendidikan yang memang tidak hanya di Sulsel, semua daerah, semua provinsi, dan menurut saya ya inilah yang kadang menjadi problem. Konon memang salah satu karakteristik generasi Z seperti itu. Ya di sisi lain ada yang positif, tapi karena perkembangan teknologi yang semakin maju juga ya ada juga yang negatif seperti yang kita saksikan. Bullying itu sebenarnya kan bagian lain dari praktek kita dulu waktu berkelahi mengata-ngatai waktu kita masih di kampung, yang hari ini kemudian menjadi viral, menjadi kebijakan dan dosa besar karena itu tidak kita masukkan dalam konteks bahwa itu tidak boleh lagi terjadi kan, seperti itu. Jadi kalau potret kalau Pak Saman tadi sampaikan, Pak Dekan menyampaikan dari aspek guru, misalnya kalau saya dari aspek misalnya sarana prasarana, kita harus akui memang untuk akses dan pemerataan pendidikan ini kan pekerjaan berat, tidak hanya Sulsel. Nah, model-model yang selama ini yang kita baca, yang kita saksikan itu sudah banyak dilakukan oleh pemerintah provinsi, misalnya untuk membuat misalnya tadi SDM yang terbatas. Ya, SDM yang terbatas itu kan ada sekolah 1 atap, ada SD, SMP 1 atap, kemudian ada sekolah yang digabung, itu kan banyak sekali kabupaten-kabupaten menjalankan itu, sekolah SMP digabung atau SD digabung karena keterbatasan itu. Kemudian ya ada juga bahkan SMP terbuka. SMP terbuka itu beberapa kabupaten sudah menjalankan. Jadi menurut saya kalau dalam konteks ini ya saya melihat bahwa sudah cukup banyak yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, meskipun itu tidak maksimal. Nah, yang salah satu yang jujur kita harus beri apresiasi karena angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni itu kan semakin hari semakin tipis. Jadi semakin banyak anak-anak kita dari SD lanjut SMP, semakin banyak juga anak-anak SMP lanjut ke SMA, meskipun tidak 100% anak SD lanjut ke SMP atau SMP lanjut ke SMA, tapi persentasenya cukup tinggi. Baik, ya kita jeda dulu Pak, kembali ke studio dulu untuk mendengarkan beberapa
iklan dan juga beberapa persembahan lagu. Buat Anda kami masih akan nantikan ya partisipasinya di line telepon kami dan juga di YouTube RRI Makassar. Buat teman-teman juga nanti silakan ya bergabung sama Pak Prof nanti. Baik, kita kembali dulu ke studio di Ribuan 3 Makassar. Dialog luar studio kami hadirkan dari Warkopdeng Sija dengan topik mengenai percepatan pertumbuhan pendidikan di Sulawesi Selatan. Saya bersama dengan Profesor Dr. Hasnawi Haris M.Hum, Ketua PGRI Sulawesi Selatan dan juga Bapak Profesor Dr. Abdul Saman S. MSI, Dekans, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Ya, dan pendengar acara ini disiarkan secara live di YouTube RRI Makassar dan juga di FM 94,4 MHz. Dan ya, pendengar tadi bersama dengan Pak Prof Hasnawi bicara mengenai pemerataan guru ya Pak ya, persoalan guru, kesejahteraan guru.
Dan ini persoalan guru-guru. Saya banyak juga pernah mewawancarai guru-guru yang berada di daerah 3T ya, daerah terluar, terpencil. Ada salah satu guru yang pernah saya wawancara di Pulau Sailus di Kabupaten Pangkep ya, dan ya cukup miris juga bahwa di sana ternyata ada SMA negeri yang jauh dari ibu kota Pangkep, 3 hari 3 malam baru tiba di sana Pak. Dan ternyata di sana ada sekolah ya rupanya. Nah ini guru-guru seperti itu. Nah dengan adanya guru-guru yang di daerah terpencil, di daerah terluar dengan gaji yang cukup minim Pak. Nah ini bagaimana PGRI juga tentunya untuk mewadahi hal-hal ini Pak? Ya kalau ya bicara perjuangan PGRI tentu saja kan kita pahami PGRI itu kan pertama organisasi profesi. Iya. Yang kedua dia organisasi perjuangan. Jadi seperti kemarin case yang ada di Konawe Selatan, seorang ibu yang ditetapkan tersangka kemudian ditahan di polisi, itu menjadi viral dan itu menjadi kebijakan nasional. Tidak cukup 24 jam ibu guru itu dibebaskan. Ya, karena tentu banyak aspek itu. Jadi aspek sebagai organisasi perjuangan, kemudian organisasi ketenagakerjaan. Nah, kalau kita melihat memang salah satu aspek yang selalu kita berada di garda terdepan adalah bagaimana memastikan teman-teman guru itu mendapatkan kesejahteraan. Iya. Ya. Kan ada 3 misi utama PGRI, peningkatan kesejahteraan, kemudian perlindungan hukum, kemudian peningkatan kompetensi. Nah, kalau kita lihat misalnya kasus yang di Pangkep tadi itu ya kita harus akui itu Pangkep menurut saya dalam radius yang masih tanda petik normal. Baik. Masih banyak daerah-daerah kita yang memang kategorinya 3T seperti di daerah-daerah Papua, di daerah-daerah Kalimantan, mungkin Nusa Tenggara dan lain sebagainya itu masih lebih parah. Artinya untuk bisa sampai ke satuan pendidikan itu butuh waktu berminggu-minggu untuk sampai di sana, kemudian bisa balik. Nah, di Pangkep ini kita sebenarnya PGRI Kabupaten kita dorong, pernah kita satu forum dengan teman-teman pemerintah Kabupaten Pangkep beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya kita menawarkan sebuah solusi supaya tidak terjadi kekurangan guru. Misalnya UNM, Universitas Negeri Makassar itu menempatkan calon-calon guru yang mau praktek itu digilir. Iya. Iya, ya tentu saja ini harus di APBD-kan. Di kami di UNM itu mempersiapkan sumber dayanya. Nah inilah yang kalau misalnya tadi 3 hari 3 malam kemudian ngajar 2 bulan balik lagi ke darat ya, misalnya ke kota 1 bulan. Nah ini bisa berganti. Nah yang saya tahu pemerintah Kabupaten Pangkep itu memberikan insentif khusus juga pada teman-teman guru yang bertugas di daerah-daerah terluar. Ya meskipun ya secara naluriah ini kan tidak ada guru sebenarnya mau mengajar secara naluriah ya. Tapi kalau kita mau lihat karakteristik seorang calon guru itu kan sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 14 2005 itu, Undang-Undang Guru dan Dosen, bahwa seorang guru itu harus memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme. Kita bicara panggilan jiwa dimanapun dia bertugas, itu bagian dari tantangan yang dia harus jalani, yang dia menjadikan anak-anak kita lebih cerdas, anak-anak kita bisa lebih memiliki pendidikan yang baik ya. Ya, tapi dengan seperti itu ya, bahwa ada daerah yang misalnya daerah terluar tadi ini gurunya sedikit gitu. Ya. Jadi ini kan boleh dikatakan bahwa pendidikan kita ini belum bisa dikatakan pendidikan yang adil dan merata bagi bangsa Indonesia, Pak. Nah, ini... Betul sekali. Jadi saya menyambung tadi itu ketimpangan itu menunjukkan bahwa itu ketidakmerataan dan itu ketidakadilan. Sebetulnya bisa juga salah satu solusi yang bisa ditempuh oleh pemerintah daerah dengan memberikan beasiswa pada misalnya putra daerah setempat. Katakanlah misalnya dari pulau di Pangkep tadi itu dengan program pemerintah memberikan beasiswa bekerja sama dengan universitas, katakanlah di UNM ya selaku pencetak tenaga kependidikan, itu bisa. Jadi dengan
bantuan beasiswa yang diberikan kepada putra daerah dengan catatan nanti setelah selesai itu kembali mengabdi Iya. di pulaunya, Di kembali pulaunya. mengabdi di daerahnya. Itu bisa teratasi sebetulnya. Nah, selama ini memang ada beberapa daerah yang melakukan itu, tetapi tidak diikuti dengan semacam kesepakatan ya, bahwa nanti kalau menyelesaikan studi pada perguruan tinggi itu sebaiknya kembali ke daerahnya untuk Iya. mengabdikan Ini diri. ada MOU-nya nggak ada ya, Pak? Ya, itu tidak ada. Jadi Baik. ya setelah selesai ya boleh bekerja di mana saja. Bahkan kalau sudah mendapatkan pekerjaan di kota, itu tinggal di kota, tidak mau Tinggal di lagi kota. kembali ke pulau. Baik. Menjadi persoalan. Iya, ini melupakan Iya. apa yang telah diberikan. Iya. Iya, Pak. Ini kita di menit-menit terakhir perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Nah, jadi karena belum adil dan meratanya seperti itu dunia pendidikan kita ya. Nah, apakah ini ada isu yang menarik juga di 3 hari terakhir ini, khususnya dalam dunia pendidikan, bahwa apakah UN itu harus dikembalikan lagi? Tapi kalau kita melihat tadi dengan tantangan-tantangan yang dihadapi dengan masih belum meratanya pendidikan kita, Pak, apakah UN itu wajib untuk dikembalikan atau sebaiknya jangan? Ya, kalau kita bicara ujian nasional ini kan sebenarnya pertanyaan dasarnya adalah untuk apa? Iya. Kalau kita ingin memastikan bahwa 8 standar nasional pendidikan kita ini memang harus kita jalankan dengan sempurna, katakanlah seperti itu, komprehensif, maka ya kehadiran ujian nasional itu perlu. Tetapi jujur kalau kita lihat ujian nasional itu pada beberapa negara itu kan tidak ada. Negara-negara yang branding pendidikannya bagus itu nggak ada ujian nasional. Artinya untuk sampai ke Indonesia mungkin itu Iya. bisa, tapi ini kan tadi yang kita bilang disparitas Iya. antara satu daerah dengan daerah lain cukup tinggi. Baik. Secara prinsip saya setuju ada ujian nasional, tapi ujian nasional itu tidak boleh menjadi penentu kelulusan siswa. Iya. Untuk memastikan saja bahwa ujian nasional ini seperti apa standar nasional pendidikan kita dari standar ujian nasionalnya, lalu kita petakan hal-hal yang memang kita butuhkan nanti untuk memastikan bahwa disparitas antar daerah ini dengan daerah lain tidak terlalu timpang. Yang bagus fasilitasnya dengan yang tidak bagus fasilitasnya, termasuk yang tidak ada fasilitasnya. Ini kan kalau mau diukur yang indikator yang sama, yang tidak ada berarti sudah poinnya tidak ada. Nah, ini jadi problem. Jadi bicara tentang ujian nasional memang aspeknya sangat luas, tapi secara prinsip sebagai seorang akademisi saya memandang itu penting, tapi tidak menjadi penentu kelulusan bagi anak-anak kita di satuan pendidikan. Iya. Ya. Baik. Iya, Ke Pak saya Prof. menambahkan Ya. sebagai bahan evaluasi, saya kira juga itu penting. Jadi saya setuju Prof. Asnawi tadi bahwa ya ini sekaligus juga untuk mengukur keberhasilan standar pendidikan kita. Nah, meskipun memang saya setuju bahwa itu jangan dijadikan sebagai dasar kelulusan, Ya. karena ya bayangkan kalau anak-anak kita sudah belajar 3 tahun lalu ditentukan oleh hasilnya 3 hari, gitu ya, Nangis kan ya. itu kan tidak Kalau sesuai. nggak lulus, baik. Ya, jadi untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kurikulum itu memang perlu ada evaluasi. Evaluasi. Baik, Ya. saya ke pendengar dulu. Ini dari tadi udah mendering-deringkan telepon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dengan siapa? Assalamualaikum. Bisa saya dibantu untuk Ibu Rintan di mendengarkan? Tekaler. Iya, Halo? halo, dengan siapa? Ini Ibu Rintan di Tekaler. Silakan Bu Intan. Halo, Iya, silakan. begini masukan saya Mbak Ramadan dan narasumber. Mungkin di dalam dunia pendidikan itu misalnya dari SD, SMP, kemudian dalam misalnya SD itu untuk mengurangi adanya perkelahian bullying apa semuanya itu dalam satu kelas itu harus dibagi kelompok, Pak. Baru dilombakan kelompok mana yang sering mau membuat keributan atau perkelahian, dilombakan itu mana yang mulai itu. Iya. Ini mengenai masalah perkelahian ya Bu ya. Ini suaranya sebenarnya gampang, jadi kami nggak bisa menangkapnya dengan baik.
Iya, ini mengenai masalah bullying ya Pak di sekolah. Baik. Ibu Intan, masih ada? Putus, silakan Pak. Ini ada mengenai masalah bullying, mungkin bisa dikomentari dulu sedikit Pak, sedikit aja untuk masalah bullying ini. Silakan. Ya, seperti yang kita diskusikan lebih awal tadi bahwa kasus-kasus bullying ini memang banyak terjadi ya, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi bahkan ya. Nah, tetapi memang yang banyak di antara kita itu lebih kepada bullying verbal ya, bullying verbal. Jadi mengata-ngatai, mengejek dan sebagainya. Bahkan hal yang kecil saja, misalnya memanggil teman kita dengan menyebut nama lain, katakanlah biasanya yang banyak itu nama orang tuanya. Yeah. Dan dia merasa terlecehkan dengan itu sudah masuk dalam kategori bullying. Yeah. Dan itu bisa menimbulkan tadi seperti yang dikatakan ibu perkelahian dan sebagainya. Ya. Nah itu memang menarik sekali dan nanti ini perlu pendampingan dari guru-guru terutama guru BK yang ada di sekolah. Ya, saya terakhir Pak Prof Nawi dan juga Pak Prof Saman. Nah, ini tentunya berbicara mengenai potensi alumni ya, potensi alumni UNM ya, khususnya untuk bisa menjadi bagian dari percepatan pendidikan di Sulawesi Selatan pastinya. Ini UNM dikenal sebagai kampus pencetak dari guru ya, pencetak guru. Nah, bagaimana tentunya alumni UNM ini bisa menjadi bagian dari percepatan pendidikan di Sulsel? Ya, yang pertama tentu UNM sebetulnya sudah siap ya secara kelembagaan menghasilkan alumni yang bahkan itu kebijakan UNM selama ini diambil misalnya setiap setiap 1000 itu kita mau wisuda dan itu mereka itu sudah siap untuk memasuki dunia kerja sebetulnya. Tinggal terpulang pada pemerintah bagaimana menyiapkan atau mengangkat mereka sebagai ya katakanlah tenaga honorer atau bahkan mungkin lebih ini diangkat menjadi ASN di satu daerah. Jadi secara prinsip bahwa UNM ini sangat siap untuk berpartisipasi dalam hal pengadaan tenaga guru di sekolah di seluruh Indonesia. Iya, dan ini harus seperti itu ya Pak ya, karena ini ya UNM pencetak guru harus diakomodasikan ke daerah-daerah. Mestinya Tapi siap begitu. juga ya Pak ya, pasti daerah 3T. Idealnya seperti itu. Bahkan ya daerah 3T sekalipun juga anak-anak kita siap kalau memang diberdayakan di sana. Iya, silakan Pak Prof Asnawi. Iya, kalau saya ini kebetulan pertanyaannya ini pas ini kami di UNM ini berhimpun dalam sebuah organisasi namanya juga Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar. Tanggal 26 yang akan datang ini akan ada pelantikan sekaligus rapat kerja nasional. Nah, kita menghimpun teman-teman dari seluruh kabupaten kota 24 DPC dan DPW yang ada seluruh Indonesia dan itu akan hadir 1000 orang. Nah, kalau pertanyaannya di mana kontribusi UNM? Satu catatan yang mungkin pemirsa juga perlu pahami bahwa untuk tahun ini UNM itu sebenarnya tidak hanya dikenal sebagai pencetak guru, tapi pencetak politisi. Tahun ini tercatat ada 9 anggota DPR RI pusat itu alumni UNM. Ada alumni S1, ada alumni S2 dan alumni S3. Itu 9 anggota DPR RI. Dan ini nanti akan datang tanggal 26 dalam Ramatama sekaligus pada saat rapat kerja nasional. Ya, saya kira kalau kita lihat komposisi teman-teman yang alumni yang anggota DPR itu tersebar pada beberapa komisi atau beberapa bidang yang di DPR RI, kita melihat ini sangat potensial. UNM tentu untuk berkontribusi, alumninya berkontribusi dalam memajukan pendidikan wabil khusus di Sulawesi Selatan. Ini boleh ya saya mengajak para pemirsa. Saya ingin mengajak para pemirsa, kebetulan saya dengan Pak Sama ini pengurus pusat, beliau ini wakil ketua umum. Beliau ketua panitianya. Saya ketua panitia pelantikan sekaligus rapat kerja nasional, juga ketua harian DPPIK, ingin mengajak kepada seluruh alumni yang memang punya kesempatan untuk bisa hadir misalnya di acara pelantikan dan bisa ketemu dengan teman-teman dari berbagai alumni dari berbagai daerah. Terutama kita ini menitip harapan kepada anggota DPR RI
yang akan datang tanggal 26 itu, yang kebetulan juga ketua umum kami itu adalah anggota DPR RI terpilih Prof. Nurdin Halid. Ya. Nah, saya kira itu aja, Mbak. Baik, jadi tanggal berapa sih Pak? Tanggal 26 Oktober. Di Hari Sabtu yang akan datang. hari Sabtu dilaksanakan Di Universitas Negeri Makassar di Hall Peterani. Oke, jadi bisa ya para alumni UNM juga, adik-adik juga bisa hadir ya. Baik, ya kita beri tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber kita di kesempatan pagi hari ini ya. Ya, banyak persoalan-persoalan dalam dunia pendidikan kita yang masih membutuhkan solusi, masih membutuhkan banyak jawaban ya. Semoga 5 tahun ke depan masalah-masalah pendidikan kita ini bisa teratasi untuk menuju 2045 ya, Indonesia Emas. Ya, dan saya Dani mengakhiri perjumpaan kita untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 ya, bersama dengan Pak Prof. Hasnawi. Terima kasih atas kebersamaannya Pak, dan Prof. Saman, terima kasih atas bersama, sukses nanti acaranya ya. Ya, dan juga kru-kru yang bertugas di kesempatan pagi hari ini ada Bung Yudi, Bung Desti, Bung Fahrul, dan Bung Imam. Terima kasih. Ya, dan juga atas nama pimpinan Radio Republik Indonesia Makassar, Kepala RRI Bapak Jaya Maulana Rukmantara, Produser Bapak Andi Asman, dan saya sendiri Rahmadani, ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.